Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut mengalami rebound dalam beberapa bulan terakhir dan menyaingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang justru melemah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam pemaparan hasil survei yang mereka lakukan pada Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Menurut Burhanuddin, Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas yang seimbang di peringkat 2 dan 3. Tapi Anies mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir. Dan Prabowo surprise itu rebound dalam beberapa bulan terakhir. Dan elektabilitasnya sekarang menyalip sedikit kurang lebih sama dengan Anies Baswedan, kata Burhanuddin. Menurut Burhanuddin, pada Februari tahun 2020 lalu, Prabowo menjadi capres yang paling unggul. Sementara Anies berada di peringkat 2, dan Ganjar di peringkat 3. Kemudian pada Januari tahun 2021, Ganjar menyalip Anies di peringkat kedua. Setahun kemudian, pada April tahun 2022, Ganjar memuncaki survei dengan menyalip Prabowo. Prabowo bahkan semakin turun ke peringkat 3 karena juga disalip oleh Anies. Sebab, sekitar bulan Oktober-November tahun 2022, Anies dideklarasikan oleh Partai Nasdem menjadi capres. Dari hasil survei terbaru, kata Burhanuddin, memperlihatkan Ganjar menjadi capres dengan elektabilitas tertinggi sebesar 30,8%. Sedangkan Anies dan Prabowo memiliki elektabilitas yang seimbang di level 21,7%. Berdasarkan simulasi 34 nama semi terbuka, hasilnya 3 besar capres dengan elektabilitas tertinggi masih tidak berubah. Burhanuddin menyampaikan, dari hasil survei itu terlihat Ganjar, Anies, dan Prabowo masih mendominasi di posisi 3 besar kandidat capres. Sementara itu, Burhanuddin menyampaikan para kandidat di luar posisi 3 besar tetap konsisten. Posisi itu diisi oleh Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sandiaga Uno. Hanya saja, kata Burhanuddin, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menurun setelah sempat melejit akibat tragedi yang menimpa anaknya, Eril. Ridwan Kamil yang sempat melejit setelah tragedi yang dialami oleh putranya. Tapi kemudian ada penurunan, kata Burhanuddin. Berikut elektabilitas 34 capres dengan simulasi 34 nama semi terbuka menurut Indikator Politik Indonesia. Ganjar Pranowo, 30,8%. Prabowo Subianto, 21,7%. Anies Baswedan, 21,7%. Ridwan Kamil, 6,3%. Agus Harimurti Yudhoyono, 1,6%. Sandiaga Uno, 1,1%. Khofifah Indar Parawansa, 1%. Erick Thohir, 0,9%. Puan Maharani, 0,6%. Habib Rizik, 0,6%. Abdul Somad, 0,6%. Muhaimin Iskandar, 0,5%. Heri Tanusudibjo, 0,4%. Susi Pujiastuti, 0,4%. Ma'ruf Amin, 0,4%. Bahlil Lahadalia, 0,4%. Mahfud MD, 0,3%. Andika Perkasa, 0,2%. Tri Risma Harini, 0,2%. Airlangga Hartarto, 0,2%. Surya Paloh, 0,1%. Gatot Nurmantio, 0,1%. Peringkat 23-34 banding 0%. Survei Indikator Politik Indonesia sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 9-16 Februari tahun 2023 dan 12-18 Maret tahun 2023.
Total sampel responden yang diwawancarai secara valid pada survei Februari tahun 2023 berjumlah 1.200 orang. Dengan margin of error sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara, pada Maret tahun 2023, ada 800 responden yang diwawancarai dengan margin of error 3,5% pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel dalam survei ini menggunakan metode multistage random sampling.